warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Valestinda Miran dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Bengkulu dengan nomor NPM A1B025115. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Apa sih? Yap, kita akan membahas tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Jadi, apa itu manajemen kurikulum dan pembelajaran? Manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah proses pengaturan dan pengelolaan rencana pendidikan agar proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan efektif, teratur, dan mencapai target yang diinginkan. Jadi ibaratnya, sekolah itu adalah sebuah restoran dan kurikulum adalah buku resep dan menunya. Sedangkan manajemen adalah cara kepala sekolah dan guru mengelola dapur agar makanan yang bisa kita sebut ilmu ini tadi sampai ke pelanggan, yaitu siswa, dengan kualitas yang terbaik. Kemudian, apa itu manajemen kurikulum dan apa aja sih? Nah, manajemen kurikulum itu ada 4. Yang pertama, perencanaan, menentukan mata pelajaran dan target nilai. Yang kedua, pengorganisasian, pembagian tugas dan mengajar guru. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu memastikan materi disampaikan sesuai kalender akademik. Yang keempat, evaluasi, menilai apakah kurikulum tersebut masih relevan atau perlu diubah. Kemudian, apa itu manajemen pembelajaran? Kalau dalam manajemen pelajaran ada 4. Yang pertama, metode mengajar. Apakah menggunakan teknik ceramah, diskusi, atau praktek? Yang kedua, media pembelajaran, yaitu penggunaan buku, video, atau alat peraga. Yang ketiga, yaitu lingkungan kelas, yaitu menciptakan suasana yang kondusif agar siswa tidak mudah bosan. Yang keempat, evaluasi hasil belajar, yaitu ujian, tugas, dan kuis untuk pemahaman siswa. Kita lanjut. Menurut para ahli pendidikan seperti Ralph Tyler, terdapat 4 komponen utama dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan atau objektivitas. Ini adalah arah atau kompas dari kurikulum. Jadi komponen ini menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai. Ada 3. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, membentuk karakter dan kecerdasan bangsa. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu target yang ingin dicapai oleh sekolah atau lembaga. Dan yang ketiga, tujuan instruksional, yaitu kompensasi spesifik yang harus dikuasai siswa setelah satu sesi pelajaran. Yang kedua, isi atau materi, kontennya. Jadi ini adalah substansi atau bahan baku yang diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan tadi. Jadi materi itu tidak boleh sembarangan, tapi harus memenuhi kriteria. Apa aja sih? Yang pertama, signifikansi. Apakah materi ini penting? Yang kedua, validitas. Apakah materinya akurat dan mutakhir, up to date gitu. Dan yang ketiga, kegunaan. Apakah ini bermanfaat bagi kehidupan siswa? Dan yang keempat, apakah sesuai dengan perkembangan usia siswa? Dan yang ketiga ada yang namanya strategi atau metode. Ini berkaitan dengan cara menyampaikan materi agar tujuan tercapai. Yang pertama ada model pembelajaran, yaitu project based learning atau kelompok ataupun ceramah. Yang kedua, media, alat bantu seperti buku, video, atau aplikasi digital. Dan yang ketiga, suasana, bagaimana guru menciptakan interaksi yang aktif di kelas. Dan yang keempat ada yang namanya evaluasi atau evaluation. Ini adalah tahap pemeriksaan untuk melihat apakah strategi yang digunakan tadi berhasil dan sudah tercapai. Nah, jadi kayak evaluasi ini berfungsi sebagai umpan balik bagi siswa untuk mengetahui sejauh mana mereka paham. Dan yang kedua, umpan balik bagi guru, mengetahui apakah cara mengajarnya ini efektif, bisa dipahami. Dan yang ketiga, perbaikan kurikulum, karena dasar untuk memutuskan apakah kurikulum perlu diubah atau dipertahankan adalah dengan evaluasi. Siklus manajemen kurikulum itu ada 5. Yang pertama, perencanaan, planning. Yang kedua ada pengorganisasian, organizing. Yang ketiga ada pelaksanaan, implementation atau executing. Dan yang keempat, pemantauan dan evaluasi atau monitoring. Yang kelima, perbaikan atau pengembangan atau bisa disebut improvement. Ini kita bisa baca ya di sini. Kita lanjut. Manajemen pembelajaran yang efektif. Yang pertama, persiapan mental, pra-instruksional, menyiapkan mental siswa melalui apersepsi, yaitu menghubungkan materi dengan pengalaman yang nyata, dan ice breaking agar fokus itu terbangun sejak menit pertama dan tidak membosankan selanjutnya. Kemudian instruksional, penyampaian, bagaimana metode aktif seperti problem based learning. Guru kayak bukan cuma sekedar memberikan jawaban, tetapi memfasilitasi siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dan yang ketiga, evaluasi atau umpan balik.
yaitu melakukan cek pemahaman secara formatif saat proses dan sumatif saat akhir sesi, yaitu memberikan masukan spesifik agar siswa tahu apa sih yang harus saya perbaiki. Kemudian pengelolaan kelas, yaitu menciptakan suasana aman dan disiplin yang positif, yang hangat, agar kelas itu kondusif tanpa adanya rasa takut, sehingga interaksi belajar itu berjalan dengan lancar. Kemudian suasana rileks namun fokus itu bisa berupa ice breaking singkat atau sekedar menanyakan kabar untuk membangun koneksi emosional. Menurut saya, koneksi emosional itu sangat penting sebelum seorang guru itu menyampaikan sebuah materi yang akademik gitu. Kemudian persepsi, yaitu menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya atau dengan kejadian yang nyata di kehidupan sehari-hari. Itu bakalan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian tantangan dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran itu apa aja sih? Banyak. Yang pertama itu adalah kompetensi guru. Tantangannya, guru sulit beradaptasi dengan metode baru seperti digitalisasi atau kurikulum merdeka. Solusinya apa? Mengadakan pelatihan rutin dan mengaktifkan komunitas belajar antar guru untuk saling berbagi praktik yang baik. Yang kedua, sarana dan prasarana. Kurangnya fasilitas pendukung seperti laboratorium, buku, atau akses internet yang stabil. Solusinya, guru harus kreatif memanfaatkan media lokal, lingkungan sekitar, dan sekolah melakukan prioritas anggaran untuk fasilitas yang esensial. Ada juga beban administrasi, yaitu guru terlalu sibuk mengisi laporan dokumen sehingga waktu untuk merancang pembelajaran berkualitas itu berkurang. Solusinya apa? Digitalisasi sistem pelaporan atau e-rapor, e-kinerja itu mempercepat proses administrasi seharusnya. Dan itu ada yang nomor 4, 5. Bisa kita baca sendiri ya. Nah, jadi kesimpulannya, manajemen kurikulum dan pembelajaran itu merupakan fondasi mutu sekolah yang mengintegrasikan perencanaan strategis, lembaga dengan eksekusi kreatif di kelas melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna menjamin sinkronisasi target pendidikan dengan keberhasilan belajar siswa secara berkelanjutan. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan hari ini, materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih.